Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen pengampu, Dadang Rubido, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahma, NIM 2304027409 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi membaca kritis. Adapun anggota kelompok saya ada Safira Apriliani, NIM 2304027436, Atika Rosita Dewi, NIM 2304027430, Cecilia Ashari, NIM 230402274041, Raditya Ardiansyah Pamungkas, NIM 230402274042, dan Dian Nur Cahyaningsi, NIM 230402274035. Baik teman-teman, izinkan saya membaca rangkaian acara hari ini, yakni acara pertama, pembukaan, acara kedua, penyampaian materi 1 oleh Safira Apriliani, dilanjutkan pemateri ketiga oleh Atika Rosita Dewi, dilanjutkan pemateri keempat oleh Cecilia Ashari, dilanjutkan pemateri kelima oleh Raditya Ardiansyah Pamungkas, dan pemateri terakhir kita oleh Dian Nur Cahyaningsi. Yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Safira Apriliani menyampaikan materi yang pertama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suaranya terdengar dengan jelas, Kak. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah keterampilan membaca yang mempunyai tujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis guna memahami makna secara menyeluruh, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Dalam kegiatan membaca kritis ini, terjadi komunikasi antara pembaca dan penulis. Komunikasi tersebut dapat terjadi karena adanya kesesuaian, pengetahuan, dan asumsi antara pembaca dan penulis. Membaca kritis ini merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pikiran kita untuk berpikir secara kritis. Keterampilan membaca kritis ini merupakan salah satu wujud keterampilan membaca yang menunjukkan level pemahaman yang paling tinggi. Melalui keterampilan tersebut, pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara komprehensif, termasuk makna yang berada di balik teks. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian membaca kritis. Terima kasih untuk Kak Safira Apriliani telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, pemateri kedua kita, Kak Atika Rosita Dewi. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi kedua. Terima kasih Kak Alivia Rahma. Izinkan saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya Kak, suaranya terdengar. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang struktur dalam baca kritis. Struktur dalam baca kritis terdapat 3 poin penting. Yang pertama menganalisis, kedua mensintesis, dan yang ketiga mengevaluasi. Menganalisis ini kalian sudah pasti tahu atau pernah mendengar. Yang menganalisis itu menyelidiki atau menjabarkan sebuah bacaan. Nah, dengan cara menganalisis ini, pembaca bisa tahu atau bisa memahami bahwa gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pengarang berupa informasi yang akurat atau tidak akurat.
dan pembaca juga tahu bahwa di mana letak yang penting atau tidak penting dalam sebuah bacaan. Terus yang kedua yaitu mesintesis atau menyimpulkan. Dengan cara ini pula pembaca harus memikirkan atau menyimpulkan sebuah persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang sebenarnya dengan menggabungkan antara fakta yang dibaca dengan fakta yang berada di lapangan, sehingga membentuk gagasan atau hal-hal yang baru. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah mengevaluasi atau menilai sebuah bacaan. Dalam baca kritis, seorang pembaca pasti akan menilai apakah tulisan yang dimuat dalam bacaan tersebut berisi sebuah fakta, informasi yang tepat, ataupun tidak tepat. Lalu, bahan apa saja sih yang bisa dijadikan rujukan dalam baca kritis? Yaitu ada 5 bahan. Yang pertama adalah esai, kedua biografi atau autografi, ketiga drama, keempat laporan-laporan yang bertentangan atau kesimpulan-kesimpulan yang berada di lapangan baik sejarah, ekonomi, hukum, atau politik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peristiwa-peristiwa umum, biasa di koran, majalah, propaganda, atau lingkungan sekitar kita, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Kak Atika Rosita Dewi telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga kita, Kak Cecilia Ashari. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Alivia Rahmah. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, Kak, suaranya terdengar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan teknik membaca kritis. Yang pertama, pemahaman literal atau makna tersirat. Jadi kita harus memahami makna tersirat dalam bacaan tersebut. Lalu kedua, menyusun ulang bacaan. Ketiga, melakukan evaluasi. Adapun langkah-langkah membaca kritis, langkah-langkah ya, langkah-langkah membaca kritis yang pertama, mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis. Yang pertama, maaf slide-nya Kak, yang sebelum, nah itu. Mengetahui tujuan membaca teks. Saat hendak membaca suatu karya tulis, pastikan untuk mengetahui tujuan membaca teks tersebut. Ada banyak tujuan membaca sebuah tulisan seperti mencari informasi, mengumpulkan bahan esai, persiapan mengikuti diskusi, hingga sebagai hiburan. Dengan memahami tujuan membaca teks, pembaca jadi lebih yakin konteks apa yang harus diperhatikan dalam sebuah karya tulis. Lalu kedua, membaca teks secara teliti. Lalu ketiga, mencatat pokok-pokok penting berdasar pemahaman pembaca. Setiap karya tulis memiliki struktur dan sistematika yang berbeda. Dengan mengetahui struktur bacaan, pembaca dapat memikirkan cara atau pola yang sesuai. Lalu ketiga, maafkan slide yang berikutnya. Baik. Yang keempat, mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis. Setiap penulis memiliki argumen dan sudut pandang terkait konteks yang mereka tuangkan dalam sebuah karya tulis. Kita harus identifikasi dan pahami argumen penulis. Lalu kemudian kelima, membuat pertanyaan kepada penulis setelah membaca teks. Nah, menanyakan pertanyaan kepada penulis ini dapat melatih pemikiran kritis kita dan menciptakan sudut pandang baru bila argumen tersebut tidak dapat dibuktikan atau dijawab lewat karya tulisnya. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan. Dalam
kesimpulan ini, kita bisa membuat catatan yang menurut pembaca penting terkait karya tulis yang dibaca sebagai hasil pemahaman terhadap isi teks. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Cecilia Ashari telah menyampaikan materi ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat kita, Kak Raditya Andriansyah Pamungkas. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi keempat. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Alivia moderator. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pembaca kritis. Dalam pembaca kritis, pertanyaan mengapa dan bagaimana selalu menjadi pusat perhatian. Dalam pembaca kritis, ini pembaca harus mempunyai pikiran yang tajam terhadap apa yang dalam teks bacaan itu. Pembaca yang berpikir tajam mempunyai ciri-ciri berikut: mempunyai tujuan jelas, tertarik pada apa yang mereka baca, membaca untuk menjawab pertanyaan sendiri. Pembacaan kritis harus mempunyai syarat berupa pembaca harus mempunyai pengetahuan tentang bidang ilmu yang dijadikan dalam bahan yang sedang dibaca, sikap bertanya dan menilai yang tidak bergesa-gesa, penerapan berbagai metode analisis, dan tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Membaca kritis biasanya mampu menentukan dengan tepat hubungan antara kecepatan membaca dan tujuan membaca yang ingin dicapai, mampu menghubungkan bacaan tersebut dengan hal-hal di luar bacaan tersebut, dan dapat menggolongkan bukan bacaan atas bagian yang pokok dan bagian yang merupakan penjelasan saja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Raditya telah menyampaikan materi keempat. Selanjutnya, pemateri kelima sekaligus materi terakhir kita oleh Kak Dian Nurjaya Ningsih. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi kelima. Baik, terima kasih Kak Alivia. Apa suara saya terdengar? Iya Kak, suaranya terdengar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan membaca kritis. Slide-nya, Kak. Ya, terima kasih. Jadi, tujuan dan manfaat membaca kritis yang pertama ada memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Yang ketiga, ada menghindari dari persepsi dan konsepsi yang salah terhadap suatu tema tertentu. Jadi kita tidak salah paham untuk dalam memahami bacaan-bacaan tersebut. Kita juga bisa memberikan penilaian kepada bacaan tersebut, apakah bacaan tersebut memang baik untuk dibacakan oleh khalayak ramai. Lanjut, Kak, slide-nya. Sebelumnya, memahami tujuan penulis atau pengarang. Jadi kita bisa tahu dengan membaca kritis ini apa sih sebenarnya tujuan dan tujuan penulis dan pengarang membuat bacaan tersebut. Memanfaatkan kemampuan membaca dan pemahaman berpikir kritis. Jadi di sini kemampuan kita itu diasah ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami suatu bacaan tersebut, memahami tulisan ataupun bacaan. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, perbedaan membaca kritis dengan membaca biasa. Perbedaannya ada pada tingkatan di mana membaca kritis tingkatannya itu lebih tinggi daripada membaca biasa. Nah, membaca kritis itu juga sama halnya dengan menganalisis bacaan sebagaimana kebutuhan untuk menguji apakah informasi tersebut otentik ataupun tidak. Jadi sangat berbeda ya. Kalau membaca biasa memang hanya sekedar membaca. Kalau membaca kritis kita bisa memahami, benar-benar memahami apa maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Kita juga bisa mengetahui
kesalahan dan juga keunggulan dari bacaan tersebut. Selanjutnya, ragam membaca kritis. Nah, ragam membaca kritis ini diantaranya ada yang pertama membaca teliti. Membaca teliti ini memiliki dua sasaran. Yang pertama ada dari bentuk dan yang kedua ada dari isi. Nah, yang dimaksud sasaran bentuk ialah merupakan ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Sedangkan dari segi isi, yaitu ketelitian membaca dalam memahami makna yang terkandung dalam bacaan tersebut. Jadi membaca teliti ini merupakan kegiatan membaca yang memusatkan kepada ketelitian pemahaman bacaan, sehingga pembaca dapat memahami bacaan sampai kepada bagian yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, ada membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini merupakan kegiatan membaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Ya, pada dasarnya, belajar dan membaca itu identiknya kegiatan belajar lebih banyak dilakukan dengan membaca pemahaman. Yang ketiga ada membaca ide. Nah, membaca ide juga merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan pada bacaan tersebut. Gagasan tersebut bersifat abstrak dan tersirat. Oleh karena itu, pembaca harus dapat menafsirkan bacaan tersebut secara cermat. Nah, tujuan dari membaca ide adalah menemukan gagasan utama pada sebuah bacaan. Yang keempat ada membaca bahasa. Membaca bahasa ini lebih menekankan kepada unsur-unsur kebahasaan yang menjadi sasaran utama, seperti pada kata, frasa, kalimat, dan juga wacana. Nah, membaca bahasa merupakan membaca yang menitik beratkan pada faktor analisis dari segi-segi kebahasaan. Yang kelima ada membaca sastra. Nah, membaca sastra juga bukan sekedar mencari hiburan dari cerita pendek seperti novel dan cerita bersambung, tetapi fungsinya itu lebih dari itu. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca yang menitik beratkan pada analisis unsur-unsur sastra. Yang dimaksud unsur-unsur sastra itu merupakan bagian-bagian yang membangun karya sastra, yang pada dasarnya langsung membangun karya sastra, misalnya tema, alur, cerita, setting, sudut pandang, nada, suasana, dan masih banyak lainnya. Nah, tujuan dari membaca sastra itu adalah untuk mendapatkan hiburan ataupun kesenangan. Yang kedua ada menganalisis unsur-unsur sastra, misalnya tema, cerita, analisis alur cerita, dan lainnya. Memberikan penilaian terhadap karya sastra, mencari gaya penulisan seorang sastrawan, mengetahui bentuk-bentuk estetika dalam karya sastra, dan menentukan keaslian sebuah karya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Kak Dian Nurjayahningsi atas penyampaian materinya. Dan terima kasih juga kepada para narasumber atas penyampaian materi yang dapat saya simpulkan dalam materi membaca kritis ini. Merupakan jenis membaca yang bijaksana, mendalam, evaluatif, dan analitis, serta tidak hanya mencari kekurangan. Dengan membaca kritis, kita dapat memberikan evaluasi terhadap karya tulis dan mampu melakukan analisis yang akurat dan tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman meminta maaf atas kekurangan dan salah kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.